Ya, kita mulai dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar apa yang dipelajari? Yaitu kompetensi dasar pada 3.8, yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Nah, dari satu kompetensi dasar ini bisa dibuat beberapa indikator, yaitu indikator 1, menghitung limit fungsi yang mengarah ke konsep turunan. 2. Menghitung turunan fungsi yang sederhana dengan menggunakan definisi turunan. 3. Menentukan sifat-sifat turunan fungsi. 4. Menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan sifat-sifat turunan. Dan yang kelima adalah menentukan turunan fungsi komposisi dengan aturan rantai. Nah, dari 5 indikator ini pada part 1 ini atau pada bagian 1 ini saya hanya akan menjelaskan indikator 1 dan 2 terlebih dahulu. Untuk indikator 3, 4, dan 5 akan ada pada video berikutnya. Ya, untuk materinya di sini mulai dari penggunaan konsep dan aturan turunan. 1. Ada turunan fungsi aljabar, yaitu mulai menghitung limit fungsi yang mengarah ke konsep turunan. Nah, untuk materi limit sudah pernah kita pelajari sebelumnya pada KD 3.7. Masih ingat bukan? Nah, sekarang kita kaitkan limit dengan materi turunan. Jika diketahui Y sama dengan Fx, maka turunan fungsi f dx yang ditulis f aksen x dirumuskan dengan f aksen x sama dengan limit dari fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Nah, jika nilai limitnya ada, fungsi f dikatakan diferensial di x dan f aksen disebut fungsi turunan dari f. Turunan dari y sama dengan fx seringkali ditulis dengan y aksen sama dengan f aksen x atau ditulis dengan f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan dfx per dx. Bagaimana? Sudah paham? Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kita masuk ke dalam contoh soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut dengan menggunakan definisi. Definisi yang dimaksud adalah definisi turunan tadi, yaitu ada 3 soal A, B, dan C. Untuk soal A adalah fx sama dengan 7, yang B fx sama dengan 2x plus 3, C fx sama dengan x kuadrat min 4. Nah, kita akan membahasnya satu per satu. Mulai dari jawaban yang A. Ini, yang A soalnya adalah fx sama dengan 7, yaitu f aksen x sama dengan limit dari fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Fx plus h, di sini fx-nya itu hanya berupa konstanta saja. Jadi nilai fx plus h itu tetap yaitu 7, kemudian dikurangi dengan fx, fx-nya itu juga 7, baru di sini per h. 7 dikurangi dengan 7 hasilnya adalah 0. 0 per h adalah 0. Jadi limit dari 0 untuk h mendekati 0 adalah 0. Nah, jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa
untuk fungsi yang berupa konstanta saja jika diturunkan maka hasilnya adalah 0. Bagaimana? Sudah paham? Oke, biar lebih paham lagi, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu untuk soal yang B. Fx sama dengan 2x plus 3. Nah, kita tentukan terlebih dahulu di sini fx plus h-nya. Fx plus h artinya adalah fx sama dengan 2x plus 3, x-nya itu diganti dengan x plus h, sehingga menjadi 2, x-nya diganti x plus h ditambah dengan 3. Kita kalikan di sini 2 dengan x plus h. 2 kali x adalah 2x, 2 dikali dengan h hasilnya plus 2h, kemudian plus 3. Selanjutnya kita bisa menentukan f aksen x-nya, yaitu kita gunakan rumusnya tadi, limit dari fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. fx plus h, fx plus h-nya di sini kita masukkan saja 2x plus 2h plus 3. Kemudian dikurangi dengan fx. Fx-nya ini 2x plus 3, tinggal kita taruh di sini. Jangan lupa diberi kurung ya, karena di sini ada 2 buah suku. Kemudian per h. Selanjutnya kita jabarkan, kita buka kurungnya. 2x, 2h plus 3 di sini tetap, kemudian dikurangi dengan min kali 2x adalah min 2x, min kali 3 adalah min 3 per h. Kemudian kita hitung 2x dikurangi dengan 2x hasilnya 0, 3 dikurangi 3 hasilnya 0, sehingga di sini hanya tersisa 2h per h, sehingga limit 2h per h untuk h mendekati 0 adalah h dibagi dengan h hasilnya adalah 1. 2 kali 1 adalah 2. Limit dari 2 untuk h mendekati 0 adalah 2. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, kita masih punya satu contoh soal lagi yang belum dibahas, yaitu soal yang C. Nah, fx sama dengan x kuadrat min 4. Ya, kita tentukan dulu selanjutnya tadi apa? Iya, tentukan dulu fx plus h-nya, yaitu x kuadrat, berarti x-nya itu kita gantikan dengan x plus h, yaitu x plus h kuadrat, kemudian ini dikurangi dengan 4 tetap. Terus kemudian kita jabarkan x plus h kuadrat, yaitu hasilnya x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat, kemudian min 4. Selanjutnya baru kita bisa menentukan f aksen x-nya, yaitu dengan rumus yang sama sebelumnya, yaitu limit dari fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Fx plus h-nya di sini kita tinggal pindahkan saja. Ada x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat min 4, kemudian dikurangi dengan fx. Fx-nya ini yaitu x kuadrat min 4, kita taruh di sini. X kuadrat min 4, jangan lupa per h. Kemudian kita buka kurungnya di sini sehingga diperoleh x kuadrat tetap plus 2hx tetap plus h kuadrat tetap min 4 tetap. Kemudian di sini min kali x kuadrat adalah min x kuadrat, min dikali min 4 hasilnya adalah plus 4, kemudian per h. Selanjutnya kita hitung lagi, di sini adalah x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat, hasilnya adalah 0, kemudian min 4 ditambah dengan 4 juga 0, sehingga hanya tersisa yaitu 2hx ditambah dengan h kuadrat per h, sehingga limit 2hx ditambah dengan h kuadrat per h untuk h mendekati 0 bisa disederhanakan menjadi 2hx dibagi dengan h hasilnya adalah 2x, kemudian h kuadrat dibagi dengan h hasilnya adalah h. Selanjutnya, kalau sudah sampai seperti ini, kita substitusikan nilai h-nya.
ya, yaitu 2x. Nah, ini 2x ditambah dengan H, hanya kita ganti dengan 0, sehingga 2x ditambah dengan 0 akan mendapatkan 2x. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dan pembahasannya 3 soal. Semoga dengan contoh itu tadi kalian bisa paham. Nah, selanjutnya di sini ada latihannya ya. Latihan 8.1. Nah, di sini adalah tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut dengan rumusnya. Di sini tadi adalah f aksen x sama dengan limit dari fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Nah, ada 4 soal yang kalian bisa kerjakan nanti setelah melihat tayangan video ini, yaitu untuk soal yang A adalah fx sama dengan 7x min 4, kemudian yang B adalah fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 1, kemudian yang C adalah fx sama dengan 3x kuadrat min 8, kemudian yang D adalah fx sama dengan x pangkat 3 plus 6.